melanjutkan ya surah An-Nazi'at, yaitu ini bagian yang ketiga dari awal karena ayatnya panjang 46 ayat. Hari ini kita bahas melanjutkan yang bulan yang lalu, yaitu masalah tentang Nazi'at ini ya, tentang kiamat. Jadi Allah menjelaskan dalam berbagai surah, berbagai versi tentang kiamat ini dengan berbagai ungkapan yang luar biasa. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kalian, hai orang-orang yang ingkar terhadap hari berbangkitkan, yang yang enggak percaya bahwasanya nanti itu ada hari dibangkitkan semua manusia. Lalu di sini Allah menjelaskan apakah yang lebih susah, lebih rumit penciptaannya, ataukah langit yang lebih rumit penciptaannya. Karena dia tidak percaya, makanya Allah menjelaskan di ayat yang ke-27 ini bentuknya istifham, pertanyaan, yaitu menyanggah orang-orang yang mengingkari tentang adanya hari kebangkitan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya bentuk pertanyaannya tapi tujuannya mengecam. Manusia, apakah kamu mengira hari kebangkitan itu lebih sulit penciptaannya atau langit yang Allah ciptakan ini lebih dibandingkan dengan kebangkitan itu? Nah, ya. Padahal sekali lagi bahwa menurut logika kamu, langit yang lebih sulit, walau pada hakikatnya di sisi Allah itu seluruhnya mudah. Menciptakan langit mudah, menciptakan manusia mudah, apalagi membangkitkan manusia yang tadinya ada itu jauh lebih mudah lagi. Ya. Artinya ini, ayat ini sebenarnya tidak perlu ada jawaban kecuali pengakuan bahwasanya penciptaan langit jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Penciptaan langit jauh lebih besar daripada hari kebangkitan manusia nanti setelah kiamat. Itu maksudnya. Jadi pertanyaan tapi tidak butuh jawaban. Jadi jawaban itu adalah pengakuan. Rafa asamkaha pasawwaha. Dialah Allah yang meninggikan bangunannya lalu meratakannya. Ya. Apa maksudnya? Menyempurnakannya bangunan langit itu tanpa tiang. Ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ukuran yang demikian teliti tentang jarak benda-benda langit dan bumi sehingga kehidupan ini berlangsung dengan aman, dengan nyaman, dengan indah. Ini maksudnya. Jadi Allah meninggikan langit, ya, tidak dekat dengan bumi ini, lalu menyempurnakan ciptaan Allah dengan tanpa cacat. Ini penjelasan tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Misbah artinya adalah Allah menetapkan ukuran yang teliti, jarak antara benda langit yang satu dengan benda langit yang lain, antara planet yang satu dengan planet yang lain, antara galaksi yang satu dengan galaksi yang lain, itu jaraknya itu sangat teliti. Supaya apa? Supaya berlangsung kehidupan manusia, kehidupan makhluknya dengan aman, dengan nyaman, kecuali nanti setelah akhir kehidupan. Wa aghtasa lailaha wa akhraja duhaha. Dan dialah Allah yang menjadikan malam, membuatnya gelap, dan menjadikan siang, ya, terang benderang. Artinya menampakkan cahaya di waktu duha, waktu siang. Jadi Allah yang menciptakan, ya, gelap dengan waktu malam. Kenapa? Karena matahari itu tenggelam. Dan Allah juga yang mengeluarkan, memunculkan cahaya pada waktu siang dengan terang benderang dengan munculnya matahari. Ya, makanya ada sholatul lail, sholat waktu malam, ada sholatul duha, sholat waktu duhaha. Bahkan doanya pun doa waktu duha. Allahumma inna duhaha duhauka, kan gitu kan. Wal baha bahuka wal jamala
jamaluka wal quwwata quwwatuka wa qudrata qudratuka wal isbata ismatuka ya Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzirhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana musiran fa yasir. Ya Allah, doa itu doamu ya Allah. Jadi ini adalah Allah menjelaskan, setelah menjelaskan langit, lalu Allah menjelaskan bagaimana Allah menciptakan malam, menciptakan siang. Ya, dengan matahari itu tenggelam, maka terjadi malam. Matahari muncul, maka terjadilah siang. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan Allah menciptakan bumi yang dihamparkannya. Ya, dzalika dahaha. Dan bumi sudah itu Allah menciptakan langit dan bumi yang belum siap dihuni, dihamparkan dan akhirnya menjadi siap dihuni oleh manusia. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya bumi diciptakan sebelum penciptaan langit, tapi bumi baru dihamparkan sesudah langit diciptakan. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir begitu penjelasannya. Jadi bumi dulu diciptakan, baru setelah langit. Tapi bumi dihamparkan setelah Allah ciptakan langit. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan semua yang ada di dalam bumi ini dengan kekuasaannya setelah langit Allah ciptakan. Demikianlah makna ucapan Ibnu Abbas tentang tafsir surah An-Nazi'at ayat ke-30 ini. Begitu ya. Ini ada penjelasannya seperti itu. Iya. Jadi bumi dulu Allah ciptakan baru langit. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dan dialah yang memancarkan, artinya mengeluarkan ya air dari sumber-sumbernya. Ya, airnya setelah itu wa mar'aha. Ini jadi rumput-rumputan, ya pohon-pohonan menjadi tumbuh. Ya, dengan tumbuh akhirnya manusia bisa hidup. Ya, dengan adanya pohon itu, dengan adanya buah, dengan adanya rumput-rumputan, hewan menjadi hidup. Itu Allah keluarkan. Ya, Allah mancarkan dengan air yang ada di bumi ini. Ya. Wal jibala arsaha, dan Allah lah yang menciptakan gunung dipancangkan dengan teguhnya. Agar apa? Agar bumi ini tidak berguncang. Agar bumi ini bisa stabil dengan adanya gunung. Jadi kalau tidak ada gunung, bumi ini tidak bisa stabil, jadi akan berguncang. Nah, ya, makanya kalau ada terjadi gunung meletus, ya itu terjadi guncangan yang sangat dahsyat. Apalagi nanti ketika akhir zaman kiamat. Artinya adalah Allah menetapkannya, Allah mengokohkannya, Allah menuguhkannya. Ya, gunung ini agar bumi ini menjadi tegak, tidak berguncang, tetap. Ya, Allah. Diceritakan dalam tafsirul Katsir, yaitu ketika Imam Ahmad radhiyallahu an, ya, kemudian dari Anas ibnu Malik, Rasulullah bersabda, ketika Allah menciptakan bumi maka bumi ini bergoncang. Lalu Allah menciptakan gunung-gunung dan menempatkan di atas bumi, maka bumi menjadi tenang. Para malaikat kagum dengan penciptaan gunung-gunung itu. Lalu berkata, wahai Tuhan kami, wahai Allah, apakah ada sesuatu dari makhlukmu yang lebih kuat daripada gunung ini? Allah Subhanahu wa taala menjawab, iya ada, yaitu besi. Para malaikat bertanya lagi, wahai Tuhan kami, apakah ada sesuatu dari makhlukmu yang lebih kuat daripada besi? Allah menjawab, iya, api. Para malaikat bertanya, wahai Tuhan kami, apakah ada sesuatu dari makhlukmu yang lebih kuat dari api? Iya, yaitu air. Para malaikat bertanya, wahai Tuhan kami, apakah ada sesuatu dari makhlukmu yang lebih kuat daripada air? Iya, yaitu angin. Para malaikat bertanya lagi, apakah ada sesuatu yang lebih kuat daripada angin antara makhluk? Wahai Tuhan kami, Allah menjawab, iya, yaitu manusia, anak Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu ia menyembunyikan sedekahnya dari tangan kirinya. Masya Allah. Ini hadis menjelaskan tentang kedahsyatan Allah menciptakan gunung, lalu malaikat bertanya, apa yang lebih kuat? Nah, jawaban-jawaban ini akhirnya terakhir apa? Ternyata yang lebih kuat itu, yang lebih hebat itu adalah manusia yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan
sedekahnya dari tangan kirinya. Maksudnya ini istilah bahasanya itu hamba Allah yang sedekah dengan ikhlas sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu dia setelah bersedekah. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Itu semua tadi itu segalanya itu kan langit, kemudian bumi, gunung itu adalah mata'al lakum, untuk kesenangan, untuk kenikmatan, ya, untuk memberikan kebahagiaan, ya, bagi kalian semua. Ya, buat kalian semua ini artinya baik manusia ataupun binatang-binatang kalian, baik onta, sapi, kambing dan sebagainya. Ya, yaitu penghamparan bumi, mata air yang keluarkan, sumber daya yang dikeluarkan, sungai dan sebagainya, gunung-gunung dikokohkan agar bumi menjadi tegak, ya, tetap tidak menggoncangkan, ya, itu semua adalah kesenangan, ya, bagi manusia dan semua hewan-hewan yang bisa hidup dari adanya alam yang Allah ciptakan ini. Mata'al lakum. Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila telah datang tiupan sangkakala yang kedua yang besar, yaitu ketika datangnya hari kiamat, ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat yang mengerikan, ya, pada hari itu, ya. Kemudian yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia teringat apa yang akan dikerjakannya sewaktu di dunia, sewaktu hidup di dunia ini, apakah perbuatan baik, apakah perbuatan buruk. Yaitu manusia itu ingat apa yang telah dikerjakannya setelah terjadi kiamat. Allah Akbar. Yauma yal'inzakal insanu wa anna dzikra. Pada hari itu manusia ingat, akan tapi tidak berguna lagi ingatannya. Kenapa? Karena sudah terjadinya kiamat. Wa buriyatil jahimul liman yara, dan diperlihatkan dengan jelas seterang-terangnya, ya, neraka jahim, neraka jahanam yang membakar kepada orang yang melihatnya. Yaitu diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Jadi ketika kiamat itu diperlihatkan neraka bagi orang-orang kafir. Fa amma man tagha, adapun orang yang kafir, orang yang melampaui batas, artinya kemaksiatannya sudah keterlaluan, ya, zalim yang keterlaluan, kemaksiatan yang keterlaluan. Wa asara hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Artinya kehidupan dunia itu ya isinya ya harta, tahta, cinta, wanita, ya, onta, Toyota. Kok cinta sih? Enggak, cinta mah enggak lah. Harta, tahta dan cinta. Harta, tahta, wanita. Kalau cinta sih bagus, ya, kasih sayang, ya. Memilih kehidupan dunia. Cinta itu harus cinta kasih. Oh iyalah. Sesama. Masya Allah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ya, cinta kepada keluarga, itu mesti. Jadi maksudnya bukan itu, ya. Memilih kehidupan dunia. Wa fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim itulah tempat tinggalnya. Jadi orang yang lebih memilih kehidupan dunia, akhirnya dia membangkang, dia maksiat, menghalalkan segala cara, yang penting kaya, yang penting punya jabatan, maka neraka jahanamlah tempat tinggalnya. Nauzubillahi min dzalik. Wa amma man khafa, adapun orang-orang yang takut maqamar rabbih, kepada kebesaran Allah Tuhannya, ya, wa nahan nafsa anil hawa, dan dia menahan nafsunya, jadi menahan hawa nafsunya, ya, dari kemaksiatan. Jadi orang-orang yang taat nih, orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah, orang-orang yang menahan dirinya dari keinginan nafsunya. Keinginan apa? Keinginan maksiat, keinginan berbuat zalim, dia tahan. Ya, makanya puasa itu adalah arti menahan puasa. Ada saatnya boleh, ya. Tempe, tahu itu halal setelah maghrib, ya kan? Makanan itu halal setelah maghrib. Itu orang puasa kan begitu kan? Setelah maghrib halal, tapi dia tidak mau makannya karena kecuali setelah maghrib, ya.
tempe halal, tahu halal, ya kolak halal setelah maghrib, istri halal setelah isya ya, setelah taraweh. Kalau setelah maghrib keterlaluan ya. Insyaallah. Nah ini orang-orang yang takut kepada Allah dan dia mampu menahan nafsunya, ya, sebagai bagian daripada tunduk nafsunya dikendalikan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Surga tempat kembalinya orang-orang yang tadi itu, orang-orang yang takut kepada Allah, ya, tempat berpulangnya, tempat tinggalnya yang luas, tempat tinggalnya adalah surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya, maksudnya orang-orang kafir itu bertanya. Ketika itu orang-orang kafir Mekah, Quraisy bertanya, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat?" Anis sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Ya. Ini kan pengetahuan tentang waktunya kiamat itu kapan? Ya, kapan terjadi kiamat? Karena itu kiamat itu kan sesuatu yang pasti terjadi. Lalu kapan terjadinya? Nah ternyata jawabannya ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril itu menjawab, yang ditanya lebih tidak tahu daripada yang bertanya. Nah, kemudian jawabannya Allah jawab, sesungguhnya kiamat itu adalah hanya Allah yang tahu. Ya, itu di dalam surah Luqman di ayat yang terakhir itu, bahwa kiamat itu adalah Allah saja yang tahu. Pengetahuan tentang kiamat hanya Allah yang tahu. Fima anta min zikraha, apakah ya kamu tidak memiliki ilmu mengenai kejadian sehingga kamu dapat menyebutkan waktunya. Ini kejadian waktu kapan kiamat itu hanya Allah yang tahu. Ya, walaupun memang ada kiamat sugro, kiamat kubro. Kalau kiamat sugro itu kematian, itu pun hanya Allah yang tahu. Kiamat sugro, kiamat kecil. Kiamat kubro yaitu hancur alam semesta ini. Hanya Allah yang tahu waktunya kapan. Ila rabbika muntahaha, kepada Allah lah, kepada Tuhanmu lah, ya, dikembalikan tentang ketentuan waktunya, kepastian waktu kiamat itu hanya Allah. Nah itulah. Nah ketika itu tadi mal asal anha bi'alam minal sa'il. Jadi nggak tahu, malaikat Jibril pun nggak tahu kapan jadi hanya Allah yang tahu kapan pastinya kejadian kiamat. Ila rabbika muntahaha, innama anta munzirun may yakhshaha. Kamu ya Muhammad, sungguhnya engkau ya Muhammad hanya memberikan peringatan kepada orang yang takut tentang kiamat. Jadi tugas Nabi itu hanya menyampaikan, tidak menjawab kapan waktu kiamat. Tugas Rasulullah SAW itu hanya menyampaikan nanti akan terjadinya kiamat, dan itu kepastian. Ya, jadi Allah mengutus Rasulullah itu hanya memberikan peringatan. Orang-orang yang taat mendapatkan surga, orang yang maksiat mendapatkan neraka. Ya, orang yang taat mendapatkan surga, orang yang maksiat mendapatkan neraka. Jadi bukan menjawab kapan terjadinya kiamat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha. Pada hari itu mereka melihat seakan-akan tidak ada di dalam kubur ini selain sebentar saja, di waktu pagi atau di waktu sore atau di waktu pagi. Artinya adalah, ya, ini menunjukkan ketika mereka dibangkitkan dari kubur itu, ya, dia beranggapan hanya baru juga tadi tidur, kok sekarang sudah dibangkitkan. Dia beranggapan sebentar saja. Misalnya kejadiannya sore kiamat, pagi sudah dibangkitkan, atau pagi kiamat, sore sudah dibangkitkan. Itu sangat cepat kan. Padahal tidurnya itu ada yang ribuan tahun, ada yang ratusan tahun, ada yang jutaan tahun bisa jadi. Karena dia meninggalnya ketika sebelum Masehi, misalnya zaman Nabi Adam. Lalu kiamat kan tahun berapa kan? Berarti jauh banget gitu.
bisa jutaan, bisa ribuan, wallahu alam. Ya. Nah, dijelaskan dari Ibnu Abbas tentang ayat ini adalah mereka seakan-akan tinggal di dunia itu sangat singkat, sebentar saja, di waktu pagi atau di waktu sore. Yang dimaksud dengan sore hari adalah jarak waktu mulai dari johor sampai terbenam matahari. Sedangkan yang dimaksud dengan pagi hari adalah jarak waktu antara terbitnya matahari sampai pertengahan hari. Itu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Artinya adalah masa tinggal di dunia ini ketika menyaksikan alam nyata akhirat sangat-sangat singkat. Kok singkat amat gitu ya? Gitu. Waktu tibanya di kiamat demikian rahasia dan tersembunyi sehingga Allah hampir saja merahasiakannya terhadap dirinya sendiri supaya benar-benar menjadi rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Gitu sampai begitu. Ya. Jadi kejadian kiamat itu hanya Allah yang tahu kapannya. Kita hanya diperintahkan untuk taat, ya, untuk menyampaikan, tidak untuk menjawab persoalan kapan terjadinya kiamat itu kapan. Tapi itu pasti. Bahkan ini berulang kali kita membaca surah Juz Amma ini tentang kiamat, ya, dengan berbagai versi ayat, gitu ya. Baik kiamat kecil ataupun kiamat besar. Kiamat kecil adalah kematian, kiamat besar hancur alam semesta ini. Secara ringkas kesimpulan akhir dari surah An-Nazi'at dari ayat 1 sampai 46 ini, ya, An-Nazi'at ini kan artinya malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Ya, ada yang mencabutnya dicabut dengan bagus, dengan indah, itulah husnul khatimah. Ada malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan sangat kerasnya. Itu di awal-awal kita membaca surah An-Nazi'at. Tujuan utama surah ini adalah akhir perjalanan hidup manusia dan pembuktian tentang kepastian hari kiamat disertai dengan bukti-buktinya. Kemudian surah ini juga menjelaskan tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Kemudian menjelaskan tentang Allah menjaga, memelihara, ya, tentang bagaimana Allah ciptakan langit, bumi, dan seterusnya. Kemudian hakikat akhirat yaitu kedahsyatannya, keagungannya, kepastiannya sejak mula, dan itu adalah bagian daripada ketetapan Allah. Kemudian juga Allah ciptakan, ya, langkah-langkah penciptaan Allah mulai dari perut bumi, kemudian akhirat yang merupakan akhir dari penciptaan alam, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kesimpulan surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 46. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita